Sebagian klien perusahaan perencana keuangan PT Quantum Magna alias QM Financial menjadi korban investasi abal-abal panen emas. Mereka mengaku mendapatkan rekomendasi berinvestasi panen emas dari sang perencana keuangan. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan industri financial planner kita? Kalau kita bicara tentang financial planner dan industri financial kita, ini memang ada masalah di sini. Jadi ada lubang besar, yaitu di aturan tentang finance planner yang memang belum ada saat ini. Padahal jumlahnya sudah sangat banyak. Dari lulusan dari 2 lembaga sertifikasi aja jumlahnya sudah di atas 5.000 orang. Jadi memang sangat banyak. Sementara belum ada regulasi yang mengatur. Para financial planner itu bekerja di beberapa tempat, mungkin di beberapa, kita bisa kelompokkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah financial planner yang bekerja di institusi-institusi keuangan swasta. Mereka biasanya sih memang sudah bersertifikat karena memang disyaratkan oleh perusahaannya sebelum bisa menjadi financial consultant mewakili perusahaan, mereka harus punya sertifikasi. Kedua adalah financial planner yang bekerja di firma-firma perencana keuangan. Kemudian yang ketiga, itu mereka yang bekerja sendiri, jadi dengan bermodalkan sertifikat mereka kemudian menawarkan jasa financial planner. Jadi kita sebut saja ini mungkin financial planner aventurir. Kita mungkin harus melihat satu persatu dengan lebih jeli ya. Mungkin berbicara soal regulasi, kalau kita melihat para perencana keuangan yang bekerja di institusi, di perusahaan gitu misalnya, mungkin kita tidak perlu khawatir karena mereka perusahaannya sendiri pasti sudah tunduk pada aturan OJK dan pasar modal ya maksud saya, dan juga bank sentral yang sudah terkenal super ketat. Mungkin yang harus kita soroti adalah mereka para financial planner yang bekerja di, pertama saya sebut tadi di firma perusahaan keuangan, lalu yang kedua adalah yang saya istilahkan sebagai perencana keuangan aventurir. Itu yang harus kita soroti. OJK dalam hal ini memang menurut saya harus segera proaktif mengambil tindakan yang cepat ya. Beberapa kali saya sudah bicara dengan para perencana keuangan termasuk yang senior, jadi yang memang sejak awal masuk dalam industri perencana keuangan, mereka memang melihat ini sudah perlu diatur. Jadi OJK harus masuk merespon, tentu saja lewat proses making rule, jadi mereka berbicara dengan para pemangku kepentingan, bikinlah regulasi yang jelas. Regulasi menurut saya sih minimal ya harus mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah standarisasi sertifikasi. Jadi harus jelas sertifikasi mana yang diakui. Sekarang kan ada banyak nih. Ada yang dari luar negeri, dari dalam negeri. Lalu yang kedua adalah asosiasi. Menurut saya sih perlu ada asosiasi yang ditunjuk atau diakui lah secara resmi oleh OJK, dan para perencana keuangan diwajibkan untuk ikut asosiasi. Aturan ini sangat penting. Kenapa? Kita harus lihat bahwa para perencana keuangan itu merupakan garda terdepan yang sekarang ini berperan mendidik masyarakat tentang produk-produk keuangan. Mereka bersentuhan langsung. Jadi kalau ada aturan, otomatis para klien atau masyarakat yang menjadi klien akan lebih terlindungi. Yang kedua, buat industri perencanaan keuangan sendiri ini juga penting karena ini menjadi semacam barrier atau benteng buat mereka supaya ya tidak ada orang-orang yang dengan motif tertentu misalnya ingin menipu, memperkaya diri sendiri dan sebagainya, mereka kemudian menggunakan sertifikasi perencana keuangan untuk merugikan pihak lain.